Oh, nggih. Sudah, Bu? Siap, sampun. Baik, kita mulai dari yang pertama aja ya, jawabannya ya. Pertanyaannya, yang tadi pertanyaan pertama adalah apa sebenarnya yang terjadi dalam dunia ilmu hukum Indonesia jika merujuk pada narasi di atas. Mbak Dian sudah dapat jawabannya dengan jawaban Prof. Dim tadi? Saya bingung untuk menarasikan, Mas. Nah, Atau Ini saya share screen saja mungkin. Yang share Oh, screen nggih, nggih, saya. Ya, monggo Mbak Dian. Nah, benar. Langsung ditulis kan? yang di capture sama Mas Krisna tadi kayaknya itu sudah jawabannya itu. Iya, benar. Nah, Oh, keluar lagi. Ya. Nah, Aman ya. Oh, nggak bisa besar ya. Bisa muncul nggak, Mas? Nggak belum ya? kelihatan. belum Mbak Dian. Masih low. Ini mungkin biar Budian nggak berat, videonya dimatikan aja. Iya, kayaknya Iya, harus Mas. dimatikan ini videonya semua. Maksudnya recordingnya atau videonya kita. ya? Nggih. Iya. Kita baik. Bentar, ini kok keliru ya. Mana tuh? Loh, sebentar Mas, saya tak close dulu. Kok balik ke soal terus? Kalau video udah hilang, kita bebas minum kopi, minum. Betul, Pak. Utut dulu Pak Fuad. Saya nggak sanggup tadi. Saya nggak sanggup tadi kuliahnya Pak Dim suruh nyalain. Wah, kita ngantuk. Jadi nggak bisa sambil ngopi udah. Nggak sanggup saya. Ngantuk. Sambil ngopi. Aduh, tumben-tumbenan hari ini beliau minta dinyalain cam-nya. Iya, kayaknya sudah saking nggak percayanya sama mahasiswa. Padahal pertemuan terakhir itu bulan November. Aduh. Ini mungkin dirubah aja ya Mas jawaban nomor 1. Dirubah aja Mbak. Jadi dirubah aja mungkin ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Iya, dirubah aja. Iya. Apa langsung dibuat baru aja dulu? Langsung di bawahnya? Dibuat. Oke. Ya, mungkin dibuat baru aja. Bentar Mas. Ya, santai Mbak Dian. Kan dari yang tadi ya, betul ya? Monggo Mas Krisna tadi yang menemukan jawabannya. Waduh, ayo, saya tuh juga udah lupa ya tadi. Apa yo? Silakan Mas Krisna. Sebagai penemu, Penemu jurnal Prof. Dim. Kayaknya isinya bukan Prof deh. Ya. Yang tadi Mana? dikuliahkan beliau itu loh. Ya, yang kuliahnya tadi juga sama sih, sama aja sih. Yang itu loh Mbak Dian, yang kamu screenshot itu loh. PPT-nya Prof. Dim tadi. Jadi kalau jawaban Prof. Dim tadi itu apa yang terjadi di dunia ilmu hukum kita itu problemnya adalah problem ontologi, problem Epistemologi, dan problem aksiologi. Ya. Pada level ontologi misalkan tidak jelas apa namanya? Apa Mas Krisna? Tidak jelas soal objeknya ya. Objeknya. Di Objeknya. epistemologinya, Pak. Epistemologi. Objeknya abstrak. Di ontologi itu kan ada kan? Ontologi itu kan soal adanya ya. Iya. Ya, problem ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Di Iya. Kenapa tadi nangis? Di level ontologi misalkan. Iya. Nggih. Maaf iki nganu ake. Kuliah. Kemudian sudah download anunya,
apa namanya PDF-nya Prof Dim. Maaf ini baru kuliah. Atau tadi ini. sekalian mungkin dibacakan, Mas Krisna. Ini aja saya share aja ya. Saya stop. Iya. Kemudian nanti Ya, mungkin ini bisa Mbak menuliskan. tidur. Oke, siap. Iya, hati-hati ya. Kapan ini nih? Nah, ini langsung. Nanti tidur. Oh iya. Nah, ini kan pengetahuan hukum yang sebagaimana disampaikan oleh Prof Iya. Dim, ada orientasi positif judgment ini. Jadi ini aja dituliskan Ya, misalnya. apabila mengikuti tradisi jurisprudensi, di copy paste aja. Tak kirimkan ke Paste aja tuh, Mas. chat ya. Itu halaman berapa, Mas Krisna? Tapi Isi nanti semua itu di copy paste baru nanti kita tambah gitu loh. Mungkin biar ada originalitasnya. Mas Ya, Mas kita- Krisna itu halaman berapa itu? Ini di halaman 2. Di Halaman 222. Di halaman 2. Oh iya. Itu soalnya juga di situ kayaknya itu. Iya, soalnya ini di bawahnya ini. Iya, itu soalnya di situ. Tidak memiliki data dan lain sebagainya ini. Oh iya. Nah, ini aja saya Soalnya baru dihaluskan lagi aja nanti kan biar nggak copy Oke. paste. Kalau copy paste ketemu sama Budi. ya saya kirimkan Nanti- ke chat ya. Halaman berapa itu, Mas? Halaman dua. berapa? Halaman 2, Mbak. Settingannya. Kemudian saya chat ya. Mengikuti tradisi ini, Mas. Oke. Nanti Iya. di parafrase aja. Ya, benar-benar. Karena Prof Dim pasti ini nanti jadi masalah kalau copy paste. Terus, nah masalahnya di sini. Gimana Pak? Kemudian mungkin kemudian, halo, Y. di share screen lagi aja. Atau bisa 2 Bu, dua apa namanya? Dua layar. window, iya 2 window. Oke. Sebentar, Mas. 2 window yang di share screen gitu. Oke, maksudnya kemudian satunya PDF, Ngetik. satunya Word gitu loh. Jadi biar Oh, langsung. nggih, sudah, Mas. Nggih. Oke, sampun. Sebentar. Ini zoom-nya hilang. Ini hanya sampai yang ini in concreto oleh otoritas tertentu yang memiliki kewenangan. Monggo Atau sampai mau yang mana, Mas? ditambahkan juga tidak masalah, didiskusikan aja Bu. Di share screen aja lagi Bu. Kemudian Nggih. Word-nya. Oke. Mungkin di situ dibahasakan ulang aja. Berarti ontologinya Pendidikan dibuang ya? hukum Atau gitu. bagaimana? Pendidikan hukum di Indonesia gitu. Oke. Boleh. Monggo. Atau ilmu hukum aja, Mbak. Apa bahasanya ya? Ya. Harus diperbanyak pemanisnya nih. Kalau enggak, wah ini punya saya ini dibilang. Benar. Elsa. Aduh. Mbak Dian kayaknya udah datangin anaknya tuh. Datangin Kucing, Lukman. Mas. Kucing. Oh, kucing. Mungkin. Sebagai legal sentence.
Aksiologi. Apa yang ngerokok ini? Sudah gelisah kayaknya. Gelisah nggak rokok dari tadi. Iya ya. Kalau poin yang tadi yang di slide-nya itu kan ada itu sebenarnya itu ya. Slide-nya Prof. Dim tadi itu loh. Iya ditambahkan Yang itu di- aja Budian. Yang tadi yang dikirim Budian kayaknya. Ya. Ketidakjelasan aspek ontologi, epistemologi, Aksiologi. Dan resistensi juga ada atau tidak? sekalinya dikasih tugas langsung banyak ya. Iya Aduh. Pak. Pusing ini. Iya. Saya kira sudah semester 2 kita itu. Masya Allah, ternyata balik lagi. Kasih tugas lagi Pak. Balik lagi. Nanti semester 2-nya apa ya? Mata kuliahnya apa aja, Mas Sofi? Kuliah penjurusan ya, Mas. Katanya Mbak Dian sama Mbak Hafsah tadi yang dapat informasi dari Mas Yusri, katanya kita akan dapat materi lagi terkait dengan latar belakang kita. Kalau di HTN ya di HTN, kalau di Perdata ya Perdata begitu. Katanya begitu, Mas Bambang. Banyak mata kuliah lagi? Katanya nanti lebih ke penjurusan katanya. Karena kurikulum kita yang percepatan ini katanya masih belum disahkan di Senat. Jadi akhirnya ya ikut Kembali ke sebelumnya. Kembali yang sebelumnya. Dari disertasinya ya Mas Afif. Mas ya? Fuad. Mas Fuad. Siap. Mas Fuad. Siap. Jangan buru-buru ke semester 2. Biar SPP-nya dikumpulkan dulu buat bayar SPP itu. Iya. Yui itu nggak perlu bayar di awal, nanti di akhir aja bayarnya. Kalau Ada bunganya enggak? Kasbon, Mas. Kasbon. Ya enggak itu. Kan termasuk semester juga kan? Boleh kasbon? Nggak tahu kalau itu, Mas. Tapi kalau pandemi ini kayaknya SPP dapat, kalau S1 S2 Dapat dapat potongan. potongan. Iya, Iya. dapat potongan. Kalau S3 S3 Kok semester 1 kemarin kita nggak dikasih potongan ya? iya ya. Kita Nggak tahu juga itu. kita potongannya ujiannya saja dipotong itu. Nanti dirapel potongannya semester 1. Jadi kalau 5 juta lumayan. 5 juta semester 1, semester 2 5 juta gitu ya Bu ya. Nanti Mbak Dian usulkan ya Mbak Dian dapat potongan. Amin. Amin. Gimana Pak? Lanjut nih. Lanjut. Mas Lanjut. Afif. Gimana Pak Dian? Ya. Nggih. Ini ada lagi yang mau ditambahin, Mboten? Dan Aksiologinya belum masuk ya Bu? Oh itu seharusnya ya? Nggak Sama- nomor 2 aja ya? Kan yang ditanyakan nomor 2 kan problemnya. Pertanyaannya. Oke. Ya. Gimana Mas Krisna? Di nomor 2 itu kalau Yang nggak Mas salah problemnya yang ditanyakan toh? problemnya. Jadi langsung kita jawab yang tadi ya. Jadi problem dasarnya Yang- adalah problem ontologi, epistemologi dan penjelasannya. Ya, benar. Ini berarti Enggak, Mbak Dian. Yang fokus gitu, Mbak Dian. Itu tetap, Mbak Dian. Tetap. Oke. Kemudian yang kedua, kan pertanyaan nomor 2 itu kan adalah apa tadi?
apa problem utama kan? Bentar. Adakah problem serius yang dihadapi dalam ilmu hukum? Oh ya. Dari jawaban nomor 1, adakah problem serius yang dihadapi dalam ilmu hukum? Oke. Berarti problem seriusnya adalah problem Yang ketidakjelasan ketidakjelasan. Maaf Mas Syafi'i. Mas Syafi'i itu yang di mana? Di makalahnya Prof. Hudaifah yang halaman 3 atas itu bukan ya? 3 atas gimana? Ketimpangan melahirkan nyata inferiornya landasan epistemologi ilmu hukum dan landasan ontologi yang sering bersifat ambigu. Kenyataan atas degree lakuna atau kekosongan besar atas diskursus ilmu hukum memiliki implikasi atas lambannya perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Itu bukan nomor 2. Ya, mirip-mirip itu Mbak Hafsah. Jadi problem seriusnya itu kan karena ada problem ketidakjelasan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya kan? Gitu kira-kira. Ya, sepertinya seperti itu, Pak Syafi'i. Ya. Saya malah ketemu jawaban nomor 4 ini. Peta posisi. Bentar dulu, dua dulu. Mantap sekali Mas Gesna ini, progresif sekali. Sudah ditulis dulu nomor 4. Tulis dulu. Oke, nomor tulis dulu ya. Bapak Ibu sekalian dibaca di halaman 5 itu punyanya Prof. Dim itu. Itu kan peta positioning itu. Atau biar kan karena nyambung-nyambung itu, Mas Gesna. Ya nyambung semua ini kayaknya, Pak. Benar. Jawabannya di sini semua. Nah, coba nomor 2, nomor 3, itu nomor 2 kan di halaman 3 paling atas. Mungkin nomor 3-nya di halaman 3 tengah mungkin atau bawah. Dibaca dulu aja. Kalau nyambung ya. Itu Mbak Dia nomor 1 kalimat terakhir nomor 1 itu kok mirip-mirip banget ya. Enggak apa-apa itu. Ya bagusnya gimana Pak? Nanti nanti ini perlu ada penghalus bahasa ini. Ya, kalau saya mending dipindahkan dulu, nanti setelah itu kita finishing ulang. Ya, oke, ya. Oke. Aja. Ya. Benar. Yang nomor 2 adalah tadi dari jawaban nomor 1 di atas, adakah problem serius yang dihadapi dalam ilmu hukum? Problem serius ilmu hukum yang dihadapi ilmu hukum di Indonesia adalah ketidakjelasan dasar ya, ketidakjelasan dasar ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi hukum, aksiologi. Atau ini aja, ketidakjelasan dasar ontologi dan epistemologi hukum, dan kemudian berdampak pada aksi-aksi gitu aja Mbak Dian. Ketidakjelasan dasar ontologi dan epistemologi ilmu hukum. Nah, aksiologinya dihilangin ya. Dasar ilmu hukum kan? Ya, benar. Ketidakjelasan dasar ontologi dan epistemologi ilmu hukum yang berdampak pada aksi-aksi hukum. Aksiologi itu kan, aksi-aksi hukum itu aja. Aksi-aksi hukum yang gejala-gejala hukum. Ya. Bukan ya? Lebih kepada praktek itu Mbak Dian. Oke. Jadi praktek-praktek pembuatan hukum atau penegakan hukum gitu ya. Atau perkembangan ilmu hukum aja, Pak. Berimplikasi pada lambannya perkembangan ilmu hukum gitu. Oke. Boleh. Dampak pada lambannya perkembangan ilmu hukum. Terus? Itu ya, cukup atau serius. Epistemologi hukum yang berdampak pada lambannya perkembangan ilmu hukum dan
Ada lagi nggak? Monggo kalau ada yang mau menambahkan. Kok ini jawabannya hampir mirip yang nomor 1 tapi Iya, sebenarnya mirip Mbak Dian. Karena 1, 2 itu pertanyaan juga mirip sebetulnya. Apa yang terjadi Mirip. dengan Atau- apa problemnya kan gitu. ini jawaban nomor 2 sebenarnya? Malah itu malah jawaban yang pertama kalau Prof Dim tadi. Oh, iya juga ya. Heeh. Kalau Prof Dim. Oke, itu dulu. Yang dimaksud pertama itu kan sepertinya kondisi realnya ilmu hukum kan begitu Pak di Indonesia ya. Iya kan, berarti kan secara keilmuan seperti apa? Ini kan sudah menjelaskan secara keilmuan hukum itu ada tidak jelas dan sebagainya. Lalu yang kedua itu dari ketidakjelasan tadi menimbulkan problem apa? Problemnya adalah nantinya berdampak pada lambannya perkembangan hukum. Saya rasa seperti itu. Oke. Ini lebih pada aksiologinya ya. Yes. Yang nomor 2 ya. Yes. Monggo kalau teman-teman mau menambahkan atau mengkoreksi. Berdampak pada lambannya perkembangan ilmu hukum. Yang lebih positivistik. Dan berdampak pada lambannya perkembangan ilmu hukum dan apa ya? Dan praktek berhukum yang tidak jelas. Gitu kira-kira. Dan praktek penegakan hukum. Dan praktek penegakan hukum yang tidak jelas. Penegakan hukum yang tidak jelas. Nah, gitu. Ada lagi? Kalau tidak diakuinya keilmuan hukum sebagai legal science itu termasuk nggak ya, Mas? Nah, itu masuk jawaban yang di atas kayaknya, Bu. Yang di atas sudah ada nomor 1. Oke. Oke, kita lanjut dulu nomor 3 ya. Nanti kita ini lagi ya. Yes. Ini singkat-singkat sekali jawaban kita. Nanti dikasih ke Mas Krisna, nanti ditambah kayak jurnal jadinya nanti ini. Yap. Nanti Mas Krisna sama Mas Syafi'i yang finishing. Kalau menurut Prof Dim kan tidak singkat-singkat. Iya. Singkat saja, nanti kita kembangkan masing-masing di jawaban nomor 8. Itu kalau nggak salah. 8. Siap. Oke, sekarang nomor 3. Nanti bisa ditambahkan ya, masih bisa dibaca ulang nanti. Jika terdapat problem signifikan, bagaimana saudara memetakan problem tersebut? Problem signifikan. Jika terdapat problem signifikan, bagaimana saudara memetakan? Problem yang nomor 2 itu. Tadi itu mungkin yang periode 1 berpikir, kemudian yang kedua bertanya, yang ketiga menganalisis, yang keempat simpulan. Itu bukan sih? Kalau melihat pertanyaannya sepertinya ini kan bagaimana kita memetakan problem tadi menjadi poin-poin begitu. Misalnya kalau di artikelnya Prof Dim ini saya lihat ada berapa poin problemnya, 1, 2, 3. Yang pertama adalah ada efek langsung bagi perkembangan ilmu hukum secara perlahan, meskipun baru dalam tataran wacana yang belum sampai pada riset mendalam. Yang kedua, ketika memang itu nanti menjadi sebuah non-linear, artinya pendekatannya menjadi non-linear, misal ada pendekatan ilmu ekonomi yang masuk dan sebagainya, itu nanti akan menimbulkan resistensi yang cukup keras. Karena ada pandangan positivistik yang lebih menghadapkan ilmu hukum itu sebagai sesuatu yang lebih unik, yang khas tanpa direcoki ilmu-ilmu lain. Jadi problemnya nanti adalah adanya resistensi ketika ada intervensi dari ilmu-ilmu lain. Yang ketiga itu ada problem epistemologis, metode yang dikembangkan itu tidak lagi memadai seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Prof Dim tadi loh. Tapi monggo, saya juga masih bingung ini memetakannya. Tapi pada prinsipnya kalau saya melihat kita itu memformulasikan ini menjadi sebuah peta masalah begitu, Pak. Ya. Sepakat Mas Krisna?
Sepakat. Apa yang pertama tadi? Kok saya nggak nyambung ya? Ya Allah. Susah sekali ya belajar Pak dari Dian, mahasiswa. capek nggak untuk nulis? Ketik. Nah, kayaknya dibantu nih pengelola jurnal. Coba bantu ya. Pak Dian ngopi-ngopi. Tapi bisa nggak nulis bareng nih? Di Google Doc aja, Budian. Gimana caranya? Saya kirimkan Google Doc ya, sebentar linknya. Ini kalau kita Luar kerja bareng biasa, pakai Google Doc enak itu. Siap. Sebentar. Siapa yang bisa langsung jawab gitu kira-kira ya? Nggih. Langsung nulis. Siap. Budian emailnya Iya, apa? Google Doc ya. Budian. Mbak Dian emailnya? Loh, udah keluar. Oh. Kayaknya sinyalnya Mbak Dian. Teman-teman semua mungkin bisa menambahkan di sini kalau sambil pakai laptop. Mungkin dituliskan di chat emailnya Bapak Ibu biar saya tambahkan sebagai kolaborator. Ya, siap. Oke, Pak Syafi'i. Emailnya Mbak Dian dan Bapak Ibu Ini sekalian. untuk apa ya, Mas? Untuk Google Doc Mbak Dian. Jadi kalau kolaborasi aja. Oh ya. Langsung bisa Ya, nulis. betul. Ya. Di chat monggo Bapak Ibu dikirimkan di chat biar saya langsung kirimkan. Pak Syafi'i sudah saya tambahkan ya Pak. Ini caranya saya langsung buka email. Oke, nanti kan ada undangan itu, ada undangan toh. Oh, siap. Gmail. Ya. Oke, siap. Saya tambahkan semua ini. Cukup Mas Krisna, Mas Syafi'i, Mbak Dia, Mas Anggit. Nah, cukup sudah itu. Nanti malah berat lagi loh. Nggak bisa, harus tuliskan di sini. Wah, semuanya. Semuanya masuk ini. Repot tuh Pak, pusing nanti. Nggak bisa. Saya menyimak aja, kan bisa dilihat. Nih, tak tambahkan semua ini sebentar. Kapan lagi kita bisa nulis bareng kan? Nggak bisa ngopi langsung, ini ngopinya di sini aja. Oke, satu lagi. Open Docs. Oke. Ini kok saya belum dapat undangan ya, Mas? Ini sudah barusan Bu, sudah saya kirim. Oh, iya. Nah, ini. Siapa ini yang masuk ini? Pak Kevin masuk. Bu Siti Hafsah masuk. Yang saya tadi tak copy ya, Mas? Yes. Nah, yang kayak gini nih aku nggak ngerti, Mas. Yang orang jurnal yang bisa itu. Iya. Editor yang bisa. Editor ya. Oke. Sambil saya perbaiki formatnya. Luar biasa. Kayaknya ini bisa dipraktekin, Mbak Dian.
pas rapat HTN. Betul, Mas. Lah, sorry. Sebentar. Saya kalau sama Pak Budi kadang gini. Belum masuk ya? Punya saya belum sih. Oke. Oke, mantap nih. Ya. Silakan tulis Mas Fuad. Baru mau dilihat. Udah masuk tadi. Aduh, ini malah bikin pusing ini, banyak sekali nanti yang nulis. Nah, nomor 3 kayaknya tadi Mas Krisna mau jawab. Oke. Nomor 3 ya. Sebentar. Nomor 3. Pertanyaan itu, jika terdapat problem signifikan, bagaimana saudara memetakan problem tersebut? Oke, sebentar Pak. Siap. Apa ya kata-katanya ya? Mungkin SPOK-nya ya. Memeta. Mungkin secara umum peta itu ya, secara umum peta problem signifikan pertama gitu aja mungkin. Secara umum. Ini siapa ini yang ngetik ini? Saya. Mas Krisna. Mas Krisna. Nah, itu ada namanya Mas Krisna. Namanya. Kok warnanya ungu ya? Sesuai baju kayaknya. Maksudnya. Itu loh, ada kok beda-beda warnanya itu. Ada yang kelelawar, ada yang kucing ini, Pak. Secara umum peta problem. Problem signifikan. Secara umum peta secara umum peta problem signifikan ilmu hukum. Itu di halaman berapa, Mas? Dibagi menjadi 3. Apa menjadi? Nomor 3. 3. Nah. Nah, saya bisa geret-geret ke atas ke bawah, Mas Fuad. Itu yang nomor 3 itu yang ini ya, yang pertama, kedua, ketiga di implikasi perubahan temuan paradigma penting. Kira-kira masuk nggak itu Mbak Hafsah? Iya. Halaman berapa, Mbak? Halaman berapa? Halaman 5. Di kopas saja itu. Nanti kan kita otak-atik ya. Yang penting kan kita sekarang ada dulu. Ya, nanti halaman 5. Ya. Oke. Sebentar, nomor 5 itu, ini mungkin saya keliru memahami soalnya ini. Itu bukan dia, Prof. Dim ini bukan mempertanyakan cara ya. Jika terdapat problem, yes kan ada problemnya. Terus ditanya bagaimana saudara memetakan problem tersebut. Kan kalau misalnya dari pemahaman saya, Pak, pertanyaan narasinya Prof. Dim itu kan menyampaikan adakah problem gitu. Nah, problemnya itu kita tuliskan di bab di nomor 2, problem serius.
Nah, Ya. dari problem yang sudah muncul di nomor 2 itu kita petakan lagi menjadi beberapa peta masalah gitu. Kalau saya memahaminya seperti itu, tapi mungkin keliru. Iya. Baru di jawaban nomor 3 itu kan nanti akan bagaimana penyelesaiannya begitu. Kalau Saya yang keliru mungkin. penyelesaiannya kan tentunya di catatan penutup ini ya. Catatan penutup di halaman 5 ini harus ada dekonstruksi paradigma. Catatan, oke. Dekonstruksi paradigma sebagai sebuah wilayah yang berada di awan kemauan. Tapi nggak tahu, Ding. Atau ini yang saya kok, iya, ini kan lebih kepada teknikal ya, yang dekonstruksi paradigma ini, paradigm ini. Enggak. Ya, saya memahaminya gitu loh. Yang dimaksud nomor 3 ini, kan nomor 3 itu kan jika terdapat problem signifikan, yes, itu merujuk kepada jawaban nomor 2. Kan begitu? Yes, ada problemnya kan? Ada problemnya. Nah, ditanya lagi, bagaimana saudara memetakan problem tersebut? Mungkin saya memahaminya lebih kepada teknis, mungkin yang penutup itu loh. Itu mungkin yang lebih dekat mungkin. Mungkin. Oke. Ini sama meraba-raba ini. Monggo. Ahli yang meraba ini Mas Rafiq. Pak, siapa ini tadi yang? Saya. Ayo Pak, dituliskan Pak. Iya. Silakan. Silakan. Udah warna kuning itu. Aduh. Kok laptop saya lelet ya? Benar ya? benar ini benar. Kayaknya pengaruh dari pagi. Saya nulis dari pagi. Online dari pagi. Ya, sebentar. Nomor berapa tadi? Kalau dari apa? Oh, itu masih nomor 3 nih. Masih nomor 3. Mungkin itu Mas Krisna langsung saja pindahkan mungkin ya di catatan penutup itu mungkin. Oke, Pak. Gimana, Pak? Yang dekonstruksi paradigma itu mungkin yang diharapkan di jawaban nomor 3 itu. Mungkin saya loh. Karena dia lebih kepada langsung ke strategi atau caranya. Pertanyaannya itu orientasinya ke sana. Nih analisa saya begitu, Mas. Oke, berarti peta problemnya adalah dekonstruksi paradigma begitu ya? Ya. Dekonstruksi paradigma sebagai sebuah wilayah yang yang di terakhir itu di baris terakhir kayaknya itu yang penjelasannya sedikit mungkin. Oke. Yang sebagai ilmuwan telah menapak ke jalur yang benar, berusaha menjelaskan agar dapat menjelaskan realitas hukum otentik sampai masuk pada dunia makna alam hakikat dari ilmu hukum. Oke. Sebentar, berarti ini kan harus ada sebuah dekonstruksi paradigma dari yang awalnya itu positivistis menjadi yang sifatnya realistis atau gimana? Kalau warnanya Prof. Dim itu kan lebih kepada transendental beliau itu ya. Mungkin kalau kita mau agak orisinal mungkin ya kita masukkan saja itu. Oh iya, betul. Dari aliran positivistik tadi, pemahaman yang positif tadi akan bermuara pada pemahaman yang transenden misalnya gitu atau apalah. Oke. Pak, gimana? Tunggu dituliskan dulu, saya ke bawah sebentar, ada tamu sebentar. Saya tulis. Mantap. Lanjut Mas Fuad. Kok saya nggak bisa nulis ini? Hah? Sorry. Ya, sudah. Nomor berapa tadi? 3 ya? Ya, nomor 3, Mas. Ini kok nggak bisa saya, Mas?
Berarti Mana belum Mas di Krisna tadi? belum. Coba dicek di email, kemudian Hmm, masuk di email. di Di, email di, ya. di Gmail ya, Gmail yang Oh diinikan. iya. Belum masuk. Aman saya berarti. Alhamdulillah. Maksudnya? Tak tunggu ini. Sudah saya tulis tuh di chat itu emailnya. Berarti Mas Safi dulu yang ambil alih dulu. Nah, kok saya nggak bisa juga? Nah, itu kan ini ilmunya cuman ada di Mbak Siti tadi ya. Siapa tadi ngetik ya? Ya, nggak bisa ya. Tadi bisa padahal. Nah, itu bisa itu bisa itu. Tuh. Hah? Ya, itu sudah ada kursornya itu. Oh, Mas Krisna itu yang muncul itu. Krisna. Oh, karena mungkin Mas Krisna nggak keluar ya. Coba yang lain. Kalau mau di apa itu di-share kalau Nggak mau muncul, di-share di iya. sini yang bisa hanya atau Halo, co-hostnya. Kalau Gimana, kita nggak gimana, Pak? bisa. Oh ya. Soalnya Mas kita Krisna udah bukan datang. co-host atau host. Jadi ya kalau kita nulis ya cuma nulis di apa ini Chat. email kita aja. Sebenarnya kayak gitu. Tapi nggak tahu. Coba. Oh, Coba. iya gini aja. Udah Mas, itu silahkan Hah? bisa nulis nggak? Saya udah stop share screen. Sudah stop share screen. Belum masuk, Mbak. Saya, Mbak. Oh, belum masuk. Belum diundang. Oh, masa belum diundang, Pak? Lali berarti aku. Nah, tuh kan. Sorry. Sengaja. Cius, coba dikirimkan chatnya. Oh iya, terakhir itu sama siapa ya? Oh, Bu Ari belum. Kita tambahkan semuanya. Bu Ari, Bu Reni, saya, Pak Trio juga belum. Oke, Bu Reni juga. Biar mantap. Menulis bersama ya kan. Menulis bersama yang sebenarnya yang seperti ini, Pak. Oke, satu lagi Bu Heni. Oke. Monggo, sudah saya kirim. Bisa di share screen lagi, Mas? Oke, sebentar, Pak. Nggih. Nah, ini kongsi pacai. Bisa langsung di copy nggak? Biar cepat. Bisa, Pak. Biar kalau kan ada jeda itu. Kalau ngetik di situ. Mau di copy dari mana, Pak? Sudah bisa? Yang di copy yang mana? Saya itu loh, yang memindahkan yang catatan penutup itu loh. Oh, mau di copy langsung. Ya. Melakukan, tadi kan pertanyaannya jika terdapat problem signifikan, bagaimana saudara memetakan problem tersebut? Yaitu dengan melakukan dekonstruksi terhadap paradigma positivistik mungkin ya. Paradigma positivistik. Jadi sebentar saya lihat lagi ininya, kalimatnya, anunya. Itu di halaman berapa, Mas? Halaman akhir di catatan penutup. Halaman 5 ya. Melakukan dekonstruksi jadi terhadap apa yang selama ini diobsesikan? Paradigma positif. Apa ya? Gimana ya masukin, kan kalau sudah di
didekonstruksikan, inginnya kan dirobohkan ini paradigma positivismenya. Dirobohkan, masalahnya terus kan nanti ada ditawarkan. beberapa. Masalahnya kan nanti ini loh. Oh, akibat campur tangan. Oh iya. Ini kan masalah ini. Ketika dia itu dirobohkan, maka ada resistensi. Karena pandangan positifis itu ya sangat kental dan ya monggo kalau ini sebagai bentuk terobosan, tentunya itu bisa kita munculkan dalam sebuah solusi kan begitu. Atau melakukan dekonstruksi paradigma positif, meskipun mungkin pemikiran tersebut pertama dapat menimbulkan efek gitu ya. Ya, meskipun. Enggak, tapi saya ada pertanyaan teman-teman sekalian ya. Mana Pak? Iya. Ini kan pertanyaan nomor 3 ini kan ini ya pemetaan problem. Nah, jawaban kita ini adalah implikasi perubahan. Implikasi perubahan ya. Jadi implikasi perubahan. Sedangkan yang diminta di 3 ini kan pemetaan problem. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah ini yang kita tulis ini menjawab soal? Coba mungkin itu tadi saya bilang mungkin saya agak keliru memahami soal nomor 4 itu loh, nomor 3 itu loh. Mungkin saya yang salah itu, keliru mungkin. Oke, kita pahami sama-sama aja, pakai langsung aja saya share nanunya. Nah, dipindahkan saja soalnya ke nomor 3 itu biar nggak bola balik. Oh iya betul Pak. Betul aja. Semua begitu aja Mas. Saya sudah bisa ngetik. Kayaknya ada yang ngerokok ini. Ada kayaknya tarik napas gitu kayaknya. Segar sekali. Segar. Ada kopinya pas ini. Nggak mungkin ada rokoknya saja nggak ada kopinya ini. Nggak mungkin ini. Kopi sama pisang goreng ini berarti ini. Wah, ini saya curiga ini Mas Kevin ini. Oke. Dan nanti kita edit lagi. Nah ini soalnya nomor 3. Ini ya. Iya. Iya. Biar nggak bola balik. Gimana guys? Pusing saya. Iya, saya itu pas baca pertama itu Mas, tapi ini mohon direspon juga oleh teman-teman ya. Bacaan saya itu peta masalahnya itu ya ada di ontologi, epistemologi sama aksiologi. Cuman memang di jurnal ini nggak dijawab ya. Oke. Itu peta masalahnya kalau dalam pikiran saya itu. Apa namanya, peta problemnya. Memetakan problem tersebut. Kalau saudara memetakan itu bukan dia bicara bukan artinya output ya. Ya output itu kan sebagai solusi problem, Pak. Ya. Apakah itu dimaknai pertanyaan itu gitu? Saudara memetakan problem itu. Atau gimana maknanya itu? Nomor 3 itu. Saudara memetakan bagaimana saudara memetakan problem tersebut. Artinya kan pertanyaan ini sudah ada kita urai terkait dengan yang kalimat sebelumnya ini loh, jika terdapat problem signifikan. Nah, sebelumnya ini di arahnya ini ke nomor 2. Yang benar. Pertanyaan nomor 3 itu. Iya. Nah, jadi kalau yang nomor 2 itu pointer atau nomor 1 itu pointer, di sini penjelasannya gitu loh, teknisnya melakukan apa gitu loh, mungkin begitu. Iya, artinya ini penjelasan kalau jawaban nomor 2 itu kan? Kalau nomor 2 tadi jawabnya apa ya? Nomor 2 ini Pak. Nomor 2 kan pertanyaannya adakah
Iya, adakah problem Ya. serius? Berarti kan ada atau tidak kan? Ada atau tidak? Pilihannya ada atau Ada. tidak. Tentu Nah, ada kan. penjelasannya di nomor 3. Ah, ya. Yang epistemologi tadi kan berarti masih betul. Oke, ya. Oke, tapi memang di jurnal ini nggak ada jawaban. Ya. Mungkin kita tidak usah terpancang di jurnal aja, Pak. Kita diskusikan lalu kita tuliskan saja. Gimana? Benar. Iya, kalau problem ontologisnya itu kan kalau di materi beliau itu kan ini kan apa ya di materi di awal itu. Itu berkaitan dengan objek yang sifatnya abstrak, ketidakjelasan aspek ontologi, objeknya yang tidak jelas. Iya. Aduh, pusing juga ya. Iya. Iya. Ini kalau mau singkat ini masing-masing mengirimkan jawabannya, bikin dulu baru kumpul lagi. Iya sih. Kalau mau cepat. Kalau mau cepat malah itu lebih cepat. Nanti tinggal diambil, dikombinasikan. Boleh. Mungkin bagi-bagi gitu ya? Ya, mungkin begitu. Bagi-bagi. Kan ini kan sudah Google Doc ini kan bisa langsung jawab ya? Bisa. Mas Krisna. Maksudnya kita langsung bisa nulis di sini kan? Bisa. Mau sendiri-sendiri, maksudnya gini, apakah kita mau mengumpulkan dokumen sendiri-sendiri, atau kita collab di Google Doc sambil memikirkan jawabannya, atau maksudnya di Google Doc kita tuliskan misalnya Krisna, jawabannya nomor 1 tentang bagaimana, nomor 2 kayak gimana, kita tahu bagaimana. Saya usul yang seperti pilihan itu Mas Krisna. Misalnya Mas Krisna jawab apa, ini langsung nanti dikolabkan, dikombinasikan satu waktu gitu. Jadi masing-masing kita bikin saja dulu, misalnya nomor 1 jawabannya ini tadi, artinya kan sisanya saja ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya itu. Nah, itu nanti dijawab masing-masing kalau memang inginnya begitu. Kalau enggak ya dibagi, misalnya Mas Krisna nanti jawabnya nomor 4. Saya misalnya nomor 5. Saya nomor 3 misalkan. Nah, sudah dijawab itu. Udah jawab ya? Tinggal dirapikan lagi. Nah, itu maksudnya. Biar bagi tugas. Kalau begini kayaknya lama ini kita lebih banyak mencari jawabannya dulu. Jadi terbuang harus bagi lagi ke situ. Itu. Karena belum satu pemahaman gitu loh. Usul saya begitu gitu. Oke. Kalau enggak ya sudah ditunjuk aja semua, dijawab semua aja sama Mas Krisna, baru nanti kita diskusikan. Janganlah. Saya nggak paham itu. Tuh kan, Bu Reni karena Mas Krisna sudah ini ya, sudah membaca jurnalnya. Beliau yang menemukan duluan dokumennya, dokumen rahasia tadi itu. Krisna saja. Saya sendiri belum memahami itu, cuma asal aja. Saya juga soal nomor 5 itu saya share itu, ada makalah beliau ilmu hukum, ada di halaman 27 masalah tentang itu. Nah, ini coba kita cek dulu. Nomor berapa, Bu? Nomor 5. Oh, nomor 5. Halaman berapa? Itu udah lompat tuh, nomor 5 sudah langsung naik. Sekarang nomor 5. Oh, ini no. Halaman berapa Bu Reni? Yang anunya? 27. 27. Tapi memang kelihatan diskusi benar kalau kayak gini nih. Kelihatan diskusinya, betul. Diskusi santai. Ya Allah. Besok kuliah terakhirnya ini ya, Prof. Esmi ya? Waduh, pasti tugas lagi tuh. Aduh, ada tugas lagi. Pusing kepala Derby. Gimana Pak Ketua? Keputusannya? Monggo Pak Ketua. Nah, saya ikut. Saya lebih cenderung kita bagi-bagi
soal ini kan ada 7 kan? Ada 7 soal, kita bagi-bagi. Dua orang. Ya, saya nomor berapa gitu, kemudian Mas Kisah berapa, Mas Fuad berapa, Mbak Dian nomor berapa, dan teman-teman yang lain berapa. Tapi kalau dibagi-bagi antara Mas Safi'i, tapi kalau dibagi-bagi antara soal satu dengan yang lain itu ada keterkaitan gitu. Iya benar. Iya. Nggak Ya, satu nanti mungkin pemikiran. nanti bisa nggak gaduh. Nggak nyambung. Maksudnya begini mungkin Pak Usulannya- Bambang kan jawabannya nomor 1, nomor 2 itu kan sudah ada. Jadi kita meneruskan saja panduannya tetap ke nomor 1, nomor 2 itu. Iya. Sampai Gitu. nomor 5 tadi sudah ya? Sampai nomor berapa? Nomor 5 ya? Kan nomor 1, nomor 2 sudah fix tadi. Nomor 3 mungkin perlu diperbaiki. Coba ditampilin lagi Mas, coba Mas. Tapi nomor 2 itu sama nomor 1 mirip ya. Kayak ngulang aja. Mempertegas ya. Iya. Apa sebenarnya? Ini memang kalau seperti ini memang partisipatif ya. Artinya kita kerja semua gitu. Tapi memang agak lama. Yang agak cepat itu memang harus ada PJ1 menyelesaikan dulu, kemudian kita diskusi bareng lagi gitu. Ikut yang mana teman-teman, bapak-bapak? Saya ada lagi yang lebih praktis lagi, Mas Safi. Gimana Mas Wan? Masing-masing orang bikin sendiri-sendiri. Sebenarnya iya ya, kita itu lebih ini langsung kan nanti kan tetap presentasi semua, tapi kita koordinasikan jawabannya masing-masing. Kalau mau dimodifikasi ya masing-masing dimodifikasi, lebih cepat. Tapi hampir sama dengan metode yang kita lakukan ini Mas, nanti lama juga. Kan nanti 2 kali ya, 2 kali kerja. Tadi soalnya kan janjinya sama Prof Dim sepertinya nganu ya? Hanya Satu. satu. Hanya satu ya. Itu. Atau gini aja Mas, ini kan mungkin kita sudah terlalu lelah ya, udah mau buka yang buka, ini dibaca dulu ini bahan-bahannya sama pertanyaannya, terus besok setelah kuliah kita diskusikan lagi. Oh saya menemukan jawaban nomor ini kayak gini gitu. Terus misalnya Bu Reni, terus Pak Bambang apa gitu. Oh sepertinya gini-gini. Nah nanti kita tinggal menyatukan apa istilahnya persepsi aja sebenarnya gitu. Ini kan problemnya kan sebenarnya kita belum baca loh arahnya itu seperti itu. Saya setuju dengan Mbak Dian. Ya, artinya memang kita diskusi tadi kan ya masih kosong ya Mas ya, masih kosong, terus kondisinya kita juga kayak lelah gitu ya. Daripada nanti ya apa namanya? Nggak tepat nanti jawabannya. Baik, apakah kita baca dulu, kemudian kita kerjakan bareng lagi, atau kita malah bagi-bagi apa namanya? Kalian bagi-bagi gitu ya? Ya bagi-bagi nomor berapa, siapa gitu. Kemudian yang PJ-nya itu, tapi otomatis nanti bisa menambahkan jawaban yang lain gitu. Jadi masing-masing kita punya tanggung jawab untuk menjawab satu nomor misalkan. Habis itu punya kewajiban juga untuk menambahkan nomor-nomor yang lain. Ya. Gimana? Gitu ya? Ya, siap, Manut. Oke. Baik. Ya. Nomor 1 dan 2 dan 3 ini kan perlu perlu definisi. Ini siapa? 1, 2, 3. Saya boleh lah. Saya tak ikut langsung menawarkan diri. Tuh. Bung sampai 6 Mas. 2 orang kayaknya cukup, 2 orang. 1, 2, 3 tuh bertiga cukup itu. Onje. Saya satunya. 1, 2, 3. Oh, satu-satu aja ya mungkin ya? Atau gimana? Satu-satu aja. Satu soal bagi dua ya, orang. satu soal bagi 2. Ya. Siap. Nomor 1. Saya sama siapa? Saya. Oke. Cocok. Udah selesai. Kan udah terjawab. Terjawab. Tapi kalau kelebihan soal lagi masuk lagi gitu, Bu. Oke, nomor 1 Mas Fuad. Mas Safi, maaf.
sebelum anu nggih. Tapi Belum nanti kalau bagi. memang kesepakatannya seperti itu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya seperti yang diusulkan Mbak Dian tadi gimana? Maksudnya dibaca dulu gitu, Pak? Iya, Betul, jadi begitu, tetap begitu. tetap Jadi diskusi. kita istirahat Mas dulu Bambang. karena kayaknya saya sendiri Nanti rada mabuk, Mas. tetap kita diskusi. Jadi misalnya besok Ya, tetap kita betul. diskusi seperti ini. Bagi Cuman dulu. ada PJ-nya Ya. gitu untuk menjawab. Karena kalau nggak ada PJ-nya nanti kita mulai lagi. Betul, pakai PJ aja dulu, bagi Pakai aja dulu PJ ya. 1, 2, ya gitu aja. Baik. Nanti tetap Nomor 1 siapa ini? 22 ya. Nomor 1 Mas Fuad tadi. Dan Siap. maksud saya gini Mas Safi, maaf. Itu nomor 2 aja mulainya. Oh Mas ya, Safi, siap. maaf. Gimana Mas Bambang? Nomor 1 sudah Karena dijawab sama Prof kan tadi. Pertanyaan antara nomor ke nomor itu kan memang dia Semuanya harus baca. Maksud saya gitu. Jadi kita kasih misalnya 1-2 hari ini baca gitu kan. Nah nanti tetap kita diskusi, tetap semua mengerjakan 7 soal itu, gitu kan. Nah nanti kita diskusikan seperti ini tadi. Saya kira diskusi ini tadi efektif gitu. Agak lama karena memang mungkin kita belum baca. Ya, belum baca. Masih kosong gitu. Sehingga kalau menurut saya dengan kita baca lagi secara utuh, kemudian nanti kita diskusi dengan cara seperti ini, saya kira jawaban 1, 2, 3 dan seterusnya itu beralur gitu, Mas. Nggih. Oke, Maaf, gitu ya. nggih. Kalau itu usulan saya lah, Mas. Tapi kalau misalnya disepakati gitu aja, saya ikut. Nggih. Nggih, nanti keputusan di Pak Ketua nggih. Kalau saya Pak Bambang, tentunya ada PJ. Artinya kalau misalnya PJ itu diskusi duluan misalnya langsung menuliskan di Google Doc itu kan bisa. Misalnya tidak perlu waktu diskusinya, tapi misalnya besok saya misalnya dengan Pak Bambang, saya ngobrol dengan Pak Bambang, saya dan Pak Bambang itu dapat nomor 3, lalu kita langsung tuliskan di Google Doc-nya gitu. Terus tugas kita, saya tinggal kita diskusikan gitu. Iya. Boleh. Iya, kayaknya kayak gitu Mas Bambang ya. Ya, artinya memang ada kelompok gitu Mas, jadi tidak sendiri. Sehingga nanti kalau misalnya ada nggak ada salah persepsi gitu loh Mas. PJ-nya misalnya nomor berapa itu siapa dengan siapa, nomor berapa siapa dengan siapa itu sehingga tidak ada mispersepsi kaitannya dengan soal dan narasi yang di atasnya. Sepakat. Baik, berarti 22 J. Ya. 22. Oke. Cukup kalau 22 itu kayaknya karena cuma 7 nomor tuh 14 tuh. Oke. Cukup 22. Enggak, itu cukup 3 orang Mas kalau mulainya dari nomor 2. Oh ya. Ya, mulai dari nomor kayaknya 2. ini Bu, perlu dibahasakan ulang yang nomor 1 itu. Karena copy paste tadi kan. Nomor 1 satu orang lah ini. Satu orang. Saya siap, nomor berapapun siap, insya Allah. Oke. Nomor 1 Mas Krisna karena penemunya kan. Jangan saya Pak. Nomor 1 itu fundamental soalnya. Oh iya, yang menentukannya nomor 1 ini betul sudah Mas Krisna aja. Jangan Pak Ketua saja, yang lainnya. Oh Pak Ketua ya, Pak Ketua. Siap, aku nomor 1, siap. Sudah ada jawabannya, tinggal ini. Oke, nomor 2. Pak Ketua itu dimasukkan lagi di nomor siap. lain ya. Siap. nomor 2. Saya mau nomor 2. Oke, Mas Bambang. Sama saya nggih, Pak. Fuad. Sama Mas Krisna. Nomor 3. Ontologi tadi. Mas Fuad. Saya request nomor terakhir. Nomor 7 karena menentukan setelah jawaban nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Hanya flowchart. Nomor 3 siapa ini? Mbak Dian atau Mbak Hafsah? Nomor berapa Mas? Nomor 3. Ini kok nggak ada tulisannya ya? Oh iya, ada tulis saja ya. Di tempat saya nggak ada tulisannya. Oh langsung ditulis aja mungkin ya nomor 1 ini. Oke, siap. Diingat-ingat aja. Bentar. Sekedar ini kan. Nomor 2 tadi. Nomor 3. Nomor 3 siapa ini? Belum ada yang respon. Belum ada yang merespon nih. Ya, nomor 3 boleh lah.
Ini sebenarnya nomor 3 ini nyambung dengan Nomor 2 dan 1. Boleh lah, kita bertiga lah ya. Mas Ya. Krisna, Bambang. Nah, oke. Nomor 3, nomor 4. Susunlah peta positioning problem ilmu hukum sehingga saudara dapat memformulasikan teori building. Kayaknya ada di slide tadi ya? Nggak ada ya? Ini kayaknya agak serius ini. Agak serius ini. Nomor 4 berat nih. 45 kayaknya berat nih. Positioning. Di jurnal kayaknya ada nih ya? Ada, Pak. Gimana Mas Krisna? Sepertinya itu di jurnal ada itu. Ada nih. Coba. Bentar. Ya, saya boleh carinya. Oh, Pak Agung. Tidak carinya, Mas. Saya juga boleh, Mas. Oke, Mbak Dian. Mbak Dian, Mbak. Bertiga ya? Ada yang 3, ada yang 2. Oh ya. Nah, nomor 5. Hapsah satu lagi, Mas, nomor 4. Mbak Hapsah. Oh, Mbak Hapsah. Dian Hapsah. Ya, Mbak Hapsah. Nomor 5. Sebagai mahasiswa program doktor, saudara memiliki peran yang sangat penting untuk mengelaborasi isu filosofi sehingga fenomena di atas bisa diurai dan dianalisis. Bu Reni Apa tadi yang menemukan. Bu Reni. Apakah masih ada? Tapi itu bahan aja Mbak, bukan jawabannya. ya itu tugasnya begitu. Tugasnya begitu. Tugasnya begitu. Ibu Reni aja, karena tadi udah baca. Ibu Reni. Saya tadi tadi yang nomor akhir aja saya. Flowchart. Bu Reni sama siapa ini? Yang di sini ya, masih Pak. Bu Retno ya? Saya, Pak. Iya. Siap. Siap. Ini sekarang nomor. Oh, saya nomor 6 aja nih. Nomor 6 aja saya deh. Siap. Saya nomor 6 ya. Sama nomor 7. Enggak, bukan maksudnya dong. Bukan. Astagfirullahaladzim. Sama siapa ya? Sama saya boleh, Bang. Siap. Oh, sama Kevin. Sama Kevin. Mas Kevin. Sama Mas Kevin ya. Oke. Dari narasi soal di atas, nah ini kata nomor 6, Mas Fuad lagi ini. Ini gabungan ini dari atas sampai bawah ini nomor 7 ini. Ini keroyokan aja ini. Tapi PJ-nya Mas Fuad dulu ya. Astagfirullahaladzim. Iya, tadi kan minta nomor 7. Iya. Aduh. Berat kali hidup ini. Ada yang masih ini belum. Ada Bu Heni. Bu Heni belum. Sama Pak Trio. Pak Agung belum. Ya, Pak Trio. Di nomor berapa saya? Mas Rido juga belum. Pak Rido belum. Bu Eni belum itu. Bu Eni, Pak. Nomor 5 itu loh, nomor 5 cuma berdua. Bu Eni belum, Pak. Oke, Pak. Itu udah dimasukin nomor ini, nomor 7. Bu Heni. Oke. Ya. Yang di sini belum masuk Pak Trio. Mas Rido belum masuk. Rido belum. Pak Astrid. Pak Agung. Bu Astrid. Mbak Astrid. Danika. Mbak Danika. Mbak Astrid, Mbak Danika. Mau dimasukkan kemana, Mbak Astrid? Yang mana? Enggak ada orangnya. Nomor 6 atau 7 itu? Ya, di sini ya. 5, 6, 7 kan bisa, Mas. Iya. Ini sini ya, sini ya. Nomor 5 itu Pak Trio. Ya. Trio, Pak Dokter. Nomor 2 apa nomor? Nomor 2 cuma ada gitu di nomor 7 Pak Trio.
Pak Trio nomor 7. Oke. Yang Nomor belum 6 Mas Rido. Rido, siap. Kurang 1 Mbak Danika, Mas Aki, ditinggal. Ya, Mbak Danika masuk ke Itu sudah 3. Ya enggak apa-apa, numpuk semua di nomor 6 atau 7 biar ringan. Saya tenang, ada Mas Fuad. Iya. Mbak Danika ya. Tapi bersih langsung. Khusus nomor 6 dan nomor 7 bisa dimintakan tenaga ahli dari pengelola jurnal. Apa itu? Tenaga ahlinya pengelola jurnal nanti untuk nomor 6 dan nomor 7. Ya nanti bisa. Kalau nomor 8 itu gimana sih penjelasannya ya? Teman-teman, itu nomor 8 seperti apa ya penjelasan maksudnya gimana itu makalahnya? Semakin bikin paper ini, Bu. Judulnya itu judul seperti di atas atau bagaimana? Halaman pun enggak ada berapa jumlahnya. Iya, Bu, yang nomor 8 itu berangkat dari nomor atas, Bu. Dari apa? Dari jawaban-jawaban ini. Berarti judulnya tentang itu, temanya tentang itu. Iya. Bisa berangkat dari problem ini. Transendensi atau ontologi atau apa gitu. Tapi kalau Prof Dim tadi sempat menyebutkan ya kaitannya dengan nomor 7 kita. Ya. Artinya kan nomor 1 sampai 7. Nomor 1 sampai 7 itu kan sebenarnya cuman apa ya? Metode. Ya, problem awal ya, petunjuk atau problem awal ya. Nomor 8 itu kalau tadi Prof Dim tadi menyampaikan kok diarahkan ke apa namanya? Ke disertasi. Disertasi gitu. Iya, betul Pak Bambang, betul. Ya. Saya juga memahaminya begitu. Siap. Mungkin kerangka disertasi gitu ya. Berarti cuman itu kan ini mirip-mirip dengan Pak Jawahir berarti ya? Pak Bambang klarifikasi dulu mungkin supaya enak. Siap. Bu. Siap. Halamannya itu yang paling penting itu jumlah halamannya ada berapa. Masalahnya 3 rumusan masalah itu nggak dicantumkan. Benar ya. Yang agak bingung tuh kan kalau motong-motong itu loh. Itu dia, itu paling penting itu. Kalau terlalu banyak. 5 halaman cukup jadi itu. Itu jagonya Pak Fuad kalau potong-motong. Iya, kalau motong itu saya, Pak. Belajar motong. Saya tuh suka susahnya ya nambah ya malahan. Susahnya nambahi halaman itu kan. Susah. Aduh. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini kita sambil membaca seperti diusulkan Mas Bambang tadi, sambil PJ menjawab pertanyaan ya sesuai dengan nomor ini. Nanti saya akan kirim ke grup. Nah, kapan kita akan ketemu lagi? Atau nanti diobrolkan di grup aja ya? Kapan ketemunya ya? Iya, diobrolkan di grup aja lah. Ini panjang lagi nanti. Siap. Mungkin cuma memastikan sudah mabuk ini Mas. Cuma memastikan kalau ini tidak masuk dalam substansi hukum ya. Kita berbicara hukum belum Mas saja kan ya. Belum kayaknya. Informasinya beliau tadi belum masuk ke situ. Belum masuk. Hukum sebagai ilmu saja ya. Ilmunya. Hukum sebagai ilmu, benar. Hukum sebagai ilmu. Baik, siap. Baik, saya kira demikian. Nanti saya akan kirim pembagian tadi dan sekaligus mungkin WA-WA-an ya antar kelompok. Dan waktu untuk ketemu nanti kita diskusikan lagi. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian, semoga sehat-sehat semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Pamit. Teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.